Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya untuk kita semua. Pertama-tama sebelum saya memulai materi yang saya berikan tentang game education, saya akan memperkenalkan nama saya dulu dan saya asal dari mana. Jadi, perkenalkan nama saya Dani Baharudin. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo. Tim saya 231 08 10221. Mungkin kita bisa langsung saja masuk ke materinya. Jadi materi yang pertama itu apa itu media digital. Jadi media digital itu merujuk pada segala bentuk konten yang disampaikan melalui teknologi digital. Jadi ini melibatkan seperti jaringan komputer, seperti internet, itu semua tuh untuk menyampaikan dan menyebarkan dan menyimpan informasi, berbeda dengan media tradisional seperti surat kabar, radio atau televisi yang menggunakan bentuk analog. Media dengan digital yang dapat diakses dan diproses oleh komputer. Jadi apa peran media digital? Peran digital itu lumayan banyak. Yang pertama itu ada informasi dan edukasi. Jadi akan akses cepat dan mudah ke informasi dan ke seluruh dunia. Sumber daya edukatif digital seperti kursus online, tutorial video, dan platform platform e-learning membantu meningkatkan akses pendidikan. Kemudian ada komunikasi dan interaksi sosial. Komunikasi dan interaksi sosial di platform kemudian digitali kemungkinan orang untuk terhubung satu sama lain secara global. Ini memfasilitasi pertukaran ide, pengalaman, dan membangun komunitas online. Jadi selanjutnya ada hiburan. Hiburan itu semacam layanan streaming video, musik, dan permainan digital menyediakan hiburan yang mudah diakses. Pengguna dapat menikmati berbagai jenis hiburan kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada pemasaran dan periklanan. Pemasaran dan periklanan. Media digital merupakan platform utama untuk pemasaran dan periklanan. Perusahaan dapat mengakses audiens target mereka melalui iklan online, konten pemasaran, dan kampanye digital. Selanjutnya, keuangan. Keuangan dan perbaikan layanan perbankan digital, pembayaran online, dan teknologi keuangan memberikan kemudahan dalam mengolah dan berinteraksi. Selanjutnya ada pekerjaan dan bisnis. Layanan ini biasanya memainkan peran besar dalam dunia bisnis dan pekerjaan. Pekerjaan dapat dilakukan secara remote, pertukaran ide kolaborasi dapat dilakukan melalui platform online, dan bisnis dapat memanfaatkan e-commerce untuk penjualan dan distribusi produk. Yang ketujuh ada kesehatan dan konsultasi online. Layanan kesehatan digital dan konsultasi online merupakan kemungkinan akses dapat informasi medis, konsultasi dengan profesional kesehatan, dan pemanduan kesehatan melalui teknologi. Selanjutnya ada politik dan aktivisme. Ini media digital, aktivis dan politisme ini memberikan wadah untuk berpartisipasi berpolitik dan aktivisme. Kampanye politik, penyiaran berita online, dan gerakan sosial dapat menggunakan media digital untuk menyebarkan pada mereka. Yang selanjutnya ada e-commerce. E-commerce ini perdagangan elektronik memungkinkan pembeli dan penjual produk secara online. Platform e-commerce ini menyediakan pengalaman belanja yang nyaman dan global. Selanjutnya ada inovasi dan penelitian. Inovasi dan penelitian, media digital memplikasi inovasi dan penelitian dengan menyediakan platform untuk kolaborasi,
berbagi informasi, dan menginterpretasikan pengetahuan. Yang terakhir ada berkreasi dan berbagi konten. Platform seperti contohnya itu seperti YouTube, Instagram, TikTok memberikan tempat bagi individu untuk berkreasi, berbagai konten, dan membangun audiensi. Jenis-jenis media sosial. Jenis-jenisnya itu ada beberapa. Yang pertama seperti sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan lainnya yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagai konten, dan terhubung satu sama lain. Yang kedua ada website. Jadi situs website ini halaman-halamannya dapat diakses melalui internet dan dapat berisi berbagai informasi mulai dari teks dan gambar hingga multimedia. Selanjutnya ada aplikasi mobile. Jadi apa itu aplikasi mobile? Aplikasi mobile itu aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal pada perangkat mobile, mobile seperti smartphone, tablet, atau berbagai layanan dan permainan hingga produksi dan sosial media. Selanjutnya ada podcast. Apa itu podcast? Jadi podcast itu seperti rekaman audio atau video yang dapat diunduh atau distreamkan secara online, seringkali dalam format seri atau satu episode. Selanjutnya ada blog. Blog platform dapat memungkinkan individu atau organisasi untuk mempublikasikan konten secara reguler, seperti artikel, opini, atau catatan pribadi. Selanjutnya ada e-book. E-book atau buku elektronik yang dapat diakses dapat dibaca melalui perangkat elektronik seperti e-reader atau tablet. Selanjutnya ada streaming video. Layanan streaming video itu seperti Netflix, Hulu, YouTube, Spotify, dan lainnya yang menyediakan konten video atau audio yang dapat distreamkan secara langsung melalui internet. Selanjutnya ada email marketing. Penggunaan email untuk tujuan pemasaran, baik dalam bentuk newsletter, promosi, atau komunikasi pribadi. Selanjutnya ada permainan digital. Permainan digital atau platform untuk diskusi online di mana pengguna dapat berbagi informasi, pengalaman, dan pandangan. Selanjutnya ada forum online. Ini platformnya ini untuk diskusi online di mana pengguna dapat berbagi informasi, pengalaman, dan pandangan. Selanjutnya ada ruang virtual atau VR dan augmented reality atau AR. Jadi apa itu VR dan IR? Jadi IR dan VR itu adalah lingkungan digital yang menciptakan pengalaman baru melalui teknologi VR dan AR. Selanjutnya ada layanan berbasis lokal. Jadi aplikasi yang menggunakan informasi lokal ini untuk memberikan layanan atau informasi yang relevan untuk lokasi tertentu.
Baik, selanjutnya itu ada inovasi bisnis. Jadi inovasi bisnis ini, media digitalnya itu dapat mendorong inovasi dalam bidang bisnis. Bisnis dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan produk atau layanan baru, mendiskusikan diskusi dan mencapai pasaran yang lebih luas. Selanjutnya ada tantangan. Apa tantangan yang diperlukan di media sosial? Yang pertama itu tantangan itu ada banyak sekali penyebaran informasi itu berita hoax. Jadi media digital itu dapat menjadi tempat yang penyebaran informasi palsu atau hoax dengan cepat dan mengancam kepercayaan atau operasi informasi. Selanjutnya privasi dan keamanan. Privasi dan keamanan itu permasalahan itu muncul ketika data penduduk dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh perusahaan. Keamanan data menjadi tantangan serius dalam meningkatkan ancaman cyber. Selanjutnya ada overload informasi. Seperti namanya, overload informasi, banyaknya informasi yang tersedia dapat menyebabkan overload informasi, di mana pengguna kesulitan memproses dan memahami semua informasi yang ada. Selanjutnya ada banyaknya isu hak cipta dan plagiarisme. Pengguna digital seringkali terkait dengan isu hak cipta dan plagiasi. Perlindungan hak cipta dan keamanan konten menjadi tantangan bagi pencipta dan konsumen. Selanjutnya ada kesenjangan akses. Apa itu kesenjangan akses? Jadi kesenjangan akses itu meskipun akses internet kita semakin luas, masih ada kesenjangan akses digital di beberapa daerah atau komunitas yang dapat menciptakan divisi digital. Selanjutnya ada tantangan etika. Tantangan etikanya itu seperti media digital menghadapi tantangan etika terutama dalam hal penyebaran informasi yang merugikan informasi dan kebijakan informasi. Selanjutnya ada perubahan model bisnis dan tradisional. Perubahan tradisional dan dalam sosial media menghadapi tantangan untuk berinteraksi dengan model bisnis digital untuk perubahan dan bersaing dengan platform digital terbesar. Selanjutnya, game edukasi. Selanjutnya, game edukasi. Jadi, setelah kita ke media digital, sekarang kita masuknya ke game edukasi. Jadi apa itu game edukasi? Jadi game edukasi itu adalah permainan yang dapat dirancang dengan tujuan utama untuk memberikan pengalaman pembelajaran kepada pemainnya. Fokus utamanya itu adalah untuk menyampaikan konsep pendidikan atau pembelajaran melalui interaksi dan keterlibatan aktif pemain. Jadi game edukasi itu dapat mencakup berbagai subjek dan keterampilan mulai dari matematika, sains, hingga bahasa dan keterampilan sosial. Apa saja peran-peran game edukasi? Yang pertama itu pembelajarannya itu lebih menyenangkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena game edukasi itu menyajikan materi pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan menarik. Ini membantu menjaga minat seperti siswa itu atau pemain untuk lebih mau belajar. Selanjutnya ada interaksi dan keterampilan. Apa itu? Jadi itu game edukasinya itu menawarkan pembelajaran yang interaktif, memungkinkan pemain terlihat aktif dalam pemeriksaan pembelajaran. Ini membantu meningkatkan pemahaman dan informasi. Selanjutnya ada pengembangan keterampilan krisis. Banyaknya game edukasi dirancang untuk mempromosikan pengembangan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah, analisis, dan pemikiran logis. Selanjutnya ada pelatihan dan keterampilan sosial. Beberapa game edukasi, terutama yang melibatkan permainan, tim atau simulasi sosial, dapat membantu dalam pengembangan keterampilan dan kerjasama.
Selanjutnya ada adaptasi pada kemampuan individu. Beberapa game edukasi itu dapat menyesuaikan tingkat kesulitan atau memberikan bantuan ekstra sesuai dengan kemampuan individu pemain, guna memastikan bahwa setiap pemain itu dapat belajar dalam tingkat kesulitan yang sesuai untuk mereka. Selanjutnya ada peningkatan kreativitas. Jadi apa yang dimaksud dengan peningkatan kreativitas itu seperti game edukasinya itu seringkali merancang kreativitas dan pemikiran kreatif untuk dapat membantu pemain melihat konsep atau masalah dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya ada peningkatan konsep abstrak, peningkatan resensi informasi. Pengguna unsur permainan seperti tantangan, poin, dan level dapat peningkatan resensi informasi. Pemain seringkali cenderung mengingatkan informasi yang diajarkan melalui pengalaman permainan. Selanjutnya pengerjaan konsep abstrak. Game edukasi dapat membantu pengalaman konsep-konsep abstrak atau sulit dengan cara lebih konsep dan mudah dimengerti. Selanjutnya ada penggunaan teknologi. Tunggu. Ada penggunaan teknologi. Jadi game edukasinya itu memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan materi pembelajaran guna membantu siswa atau pemain menjadi terbiasa dan terampilan dapat menggunakan teknologi. Yang terakhir ada evaluasi kinerja. Jadi sistem permainan dapat digunakan untuk melacak dan mengevaluasi kinerja pemain secara objektif, memberikan umpan balik instan, dan memungkinkan guru atau struktur untuk memahami dan belajar individu. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis game edukasi. Jadi apa saja jenis-jenis game itu? Jenis game itu cuma ada 4, kurang lebihnya seperti gamenya itu sih tentang simulasi kehidupan. Contoh game itu game seperti Sims yang mensimulasikan kehidupan sehari-hari, kemungkinan pemain mengelola dan mengambil keputusan untuk membentuk hidup virtualnya mereka. Yang kedua ada game pembelajaran. Jadi game pembelajaran itu ada banyak ya, seperti game puzzle, kayak game simulasi dan game interaktif. Yang ketiga itu ada game keterampilan. Jadi apa saja itu game keterampilannya? Seperti game keterampilan itu game keterampilan media sosial. Jadi perannya itu atau simulasi sosial yang membantu dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Contoh lainnya itu seperti keterampilan kognitif, seperti game teka-teki atau game strategi. Dan kalau berkreasi, kalau simulasi kehidupan sosial kedua itu ada pembelajaran melalui gambar sesuatu dan proses pembelajaran tidak hanya menjadi penilaian otomasi tapi juga untuk
Selanjutnya itu ada literasi informasi yang tinggi. Jadi pengguna seperti poin, hadiah dapat meningkatkan literasi informasi. Pemain seringkali lebih cenderung. Yang keempat ada pengajaran interaksi sulit. Jadi komunikasi itu dapat membantu mengajar konsep-konsep yang sulit atau abstrak dengan cara yang lebih mudah dimengerti melalui pengalaman langsung. Selanjutnya ada adaptasi pada kemampuan individu. Jadi beberapa jam indikasi dapat menyelesaikan kesulitan atau memberikan bantuan seperti bantuan sesuai dengan kemampuan individu pemain. Selanjutnya peningkatan kreativitas. Jadi kreativitas itu komunikasi seringkali merasa kreativitas dan pemikiran kreatif ini dapat membantu pemain melihat konsep atau masalah dari berbagai sudut pandang. Dan terakhir dalam peruntungan itu penggunaan teknologi. Jadi komunikasi itu menggunakan teknologi untuk menyampaikan informasi pembelajaran guna membantu siswa atau pemain menjadi terbiasa dan terampil dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya ada tantangannya. Tantangan pertama itu ada keamanan dan privasi. Perlindungan data dan privasi siswa menjadi tantangan, terutama karena permainan edukasi itu sering melibatkan platform online. Kedua itu ada kesetaraan akses dan teknologi. Jadi tidak semua siswa itu memiliki akses yang setara terhadap teknologi dan internet, mendapat menciptakan kesenjangan pada pengguna game edukasi. Selanjutnya ada pembatasan waktu dan ketergantungan. Pemakaian berlebihan itu atau tidur pada game edukasi dapat menciptakan masalah terkait pembatasan waktu dan potensi keseimbangan dalam kehidupan siswa atau pemain. Selanjutnya ada konten yang tidak sesuai. Jadi beberapa game edukasi itu mungkin tidak memenuhi standar atau mencakup konten yang tidak sesuai untuk kelompok usia tertentu. Selanjutnya ada tantangan desain. Mendesain game edukasi yang seimbang antara kesenjangan dan pembelajaran merupakan tantangan karena harus mempertimbangkan keaktifan internasional. Selanjutnya ada kemungkinan ketidaksetaraan. Jika tidak merancang edukasi yang seimbang antara kesenangan dan pembelajaran merupakan tantangan karena harus mempertimbangkan keaktifan dan internasional. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas. Evaluasi aktivitas mengukur aktivitas game edukasi dalam hal penyampaian pembelajaran masih merupakan tantangan terutama dalam hal pengembangan alat evaluasi yang valid. Selanjutnya ada tantangan finansial. Jadi implementasi game edukasi itu seringkali memerlukan implementasi finansial yang sangat signifikan dan tidak semua sekolah atau lembaga memiliki anggaran yang mencukupi. Selanjutnya kita masuk ke teori Myers atau multimedia principle. Jadi Richard itu adalah seorang ahli psikologi kognitif yang telah banyak berkontribusi dalam pengembangan teori multimedia principle yang mencangkup prinsip-prinsipnya itu untuk meningkatkan aktivitas pembelajaran guna menggunakan media multimedia. Teori-teorinya ini didasarkan pada pemahaman dengan cara kerja otak dan kondisi manusia. Jadi prinsipnya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada prinsip kesatuan. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika informasi disajikan dalam format yang konsisten dan terorganisir. Jadi unsur multimedia itu yang tidak relevan atau berlebihan dapat mengganggu pemahaman dan perhatian. Selanjutnya ada prinsip modularitas. Jadi Mayer mengusulkan bahwa informasi verbal lebih baik
disajikan, sementara informasi lebih baik disajikan secara tertulis atau dalam bentuk gambar. Jadi prinsip ini menekankan pemahaman komunitas paling sesuai dengan jenis informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada dual coding. Jadi apa itu dual coding? Jadi prinsip ini menyatakan bahwa kombinasi teks dengan elemen multimedia seperti gambar atau video dapat meningkatkan pemahaman dan referensi informasi. Namun, Mayer juga memberi peringatan bahwa penggunaan redundasi yang tidak perlu dapat mengurangi efektivitas pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip pengolahan beban kognitif. Mayer itu menyarankan kita untuk membatasi jumlah informasi yang disajikan agar tidak memberikan beban kognitif berlebihan pada siswa. Pembelajaran akan lebih efektif jika siswa itu dapat fokus pada informasi penting tanpa terganggu oleh kognitif yang tidak perlu. Selanjutnya ada prinsip kontiguitas. Jadi prinsip ini menyatakan bahwa informasi yang berkaitan secara spasial atau berdekatan pada layar atau halaman akan lebih mudah dipahami oleh siswa. Hubungan visual dan spasial antara elemen-elemen multimedia harus sesuai dengan konsep pembelajaran. Yang terakhir ada perisim waktu. Jadi perisim waktu ini prinsipnya ini menyarankan bahwa informasi verbal atau visual yang relevan harus disajikan secara bersama untuk memfasilitasi pemahaman informasi yang bersamaan dalam waktu dan peningkatan keteratan konsep. Kita lanjut ke teori Clark and Young Principle. Jadi Clark dan Young itu mengembangkan four component of multimedia learning atau teori dual coding yang mencakup 4 komponen utama. Jadi 4 komponen utama itu ada verbal komponen. Jadi verbal ini disajikan dalam bentuk kata-kata atau ucapan. Kedua ada imagery content atau komponen imagery. Informasi visualnya ini disajikan dalam bentuk gambar atau grafik. Selanjutnya ada spatial contiguity. Kategorinya spatial contiguity mengacukan pada pengajian informasi verbal atau visual yang berkaitan secara spesial.
prinsipnya ini menyoroti pentingnya dan menyusun dan mengajukan materi pembayaran multimedia secara sistematis agar memudahkan pemahaman dan literasi informasi. Selanjutnya ada Robin Williams desain prinsipal. Jadi siapa itu Robin Williams saya? Jadi Robin Williams telah menyusun sejumlah prinsip desain yang dikenal dalam buku-bukunya. Jadi dia adalah seorang desainer grafis dan pengajar desain grafis yang telah berkontribusi pada pemahaman dan desain grafis yang efektif. Jadi berikut ada beberapa prinsip-prinsip yang dikaitkan dengan Robin Williams. Yang pertama ada kontras. Jadi Williams itu menyoroti pentingnya kontras dalam desain untuk menarik perhatian, menggunakan perbedaan warna, ukuran, bentuk, dan membantu elemen stand off untuk meningkatkan kejelasan pada grafis desainnya. Yang kedua ada repetisi. Jadi ini mencakup prinsip untuk menekankan penggunaan elemen-elemen desain yang diulang untuk menciptakan konsistensi dan membentuk suatu pola. Dan referensi dapat memberikan kekuatan visual dan koherensi. Yang ketiga ada penyelesaian. Penyelesaian adalah tantangan penempatan elemen-elemen desain sehingga mereka saling berhubungan. Hal ini membantu menciptakan irama, tatanan, dan kesatuan dalam desain. Yang selanjutnya ada kedekatan dan proximity. Prinsip ini menekankan bahwa elemen-elemen yang berkaitan dengan visual atau tematik sebaiknya ditempatkan dekat satu sama lain untuk menciptakan hubungan yang jelas. Selanjutnya ada balance atau keseimbangan. Jadi keseimbangan dalam desain itu menciptakan kesan harmoni. Ada beberapa jenis keseimbangan termasuk keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Jadi kalau selanjutnya ada penurun warna. Penurun warna yang efektif dapat membantu besar pada desain. Ini menekankan pemahaman dasar warna dan harmoni warna. Yang selanjutnya ada ruang. Manajemen ruang dan desain adalah kunci utama untuk mencapai keterbatasan dan kejelasan William menyerahkan pentingnya ruang dan konsep katalitik heterogenesis. Selanjutnya ada tipografi. Prinsip ini menyoroti pentingnya pemilihan dan pengaturan huruf yang tepat untuk mencapai keterbatasan dan estetika yang baik. Selanjutnya ada universal design principle. Universal design principle ini merujuk pada prinsip-prinsip yang mendukung pembangunan atau desain produk, lingkungan, layanan agar dapat diakses dan digunakan oleh sebanyak mungkin orang tanpa memandang keterbatasan atau perbedaan individual. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan dan mengatur perangkat kebutuhan pengguna. Oke, saya ulang. Jadi universal design principle itu merujuk pada prinsip-prinsip yang mendukung pembangunan atau desain produk, lingkungan, dan layanan agar dapat diakses dan digunakan oleh sebanyak mungkin orang tanpa memandang keterbatasan atau perbedaan individual. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan inklusivitas dan mengkoordinasikan perangkat kebutuhan pengguna. Jadi prinsipnya itu ada banyak. Jadi saya akan bacakan satu-satu. Yang pertama ada prinsip keterbukaan. Jadi desainnya itu harus bermanfaat dan dapat diakses oleh semua orang termasuk orang dengan kemampuan yang berbeda. Tidak ada diskriminasi dalam penggunaan produk atau layanan. Selanjutnya ada prinsip fleksibilitas dalam penggunaan. Prinsip fleksibilitas dalam penggunaan ini desain harus dapat mengakses dan digunakan oleh berbagai kelompok dengan kemampuan yang bervariasi untuk mencakup penyediaan berbagai layanan untuk menggunakan produk atau layanan. Selanjutnya ada prinsip agen dan pengontrol yang dapat dipahami.
Nah, dan selanjutnya ada prinsip sederhana dan intuitif. Produk atau layanan harus mudah dipahami tanpa memerlukan instruksi yang rumit. Jadi desainnya itu harus intuitif sehingga pengguna itu dapat menggunakan produk atau layanan tanpa kesulitan. Selanjutnya ada prinsip tanggung jawab informasi. Informasi yang penting harus disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dideteksi oleh semua pengguna, termasuk pengguna dengan gangguan sensorik. Selanjutnya ada prinsip toleransi kesalahan. Desainnya itu harus dirancang untuk mengdominasi kesalahan pengguna dan minimalkan konsekuensi dalam keseriusan dalam kesalahan tersebut. Selanjutnya ada prinsip rendahnya usaha fisik. Produk atau layanan ini harus dapat digunakan dengan sedikit usaha fisik sehingga dapat diakses oleh orang dengan berbagai tingkat kekuatan dan keterbatasan fisik. Selanjutnya ada prinsip ukuran dan ruangan yang memadai. Desainnya itu harus menyediakan ukuran dan ruangan yang memadai untuk memungkinkan akses dan penggunaan oleh semua orang, termasuk mereka yang menggunakan alat bantu atau kursi roda. Selanjutnya ada prinsip agen dan pengontrolan yang dapat dipahami. Produk atau layanan harus dirancang estetika yang menyenangkan dan menggunakan kontrol yang dapat dipahami, sehingga dapat diakses dan digunakan oleh berbagai pengguna. Selanjutnya kita masuk ke model pembelajaran Azure. Partisipasi peserta didik. Jadi kita harus membawa partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran untuk melibatkan strategi yang merancang partisipasi seperti diskusi kelompok, project kelompok, atau kegiatan interaktif lainnya. Yang terakhir ada menilai dan merevisi. Melakukan evaluasi terhadap pembelajaran dan merevisi yang sesuai dengan hasil
inovasi tersebut, proses ini membantu sendiri untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran, memenuhi pencapaian tujuan, dan memperbaiki desain pembelajaran untuk literasi digital. Kemudian kita masuk keunggulan dan keterbatasan pembelajaran murid tersebut. Yang pertama itu keunggulannya sistemasi dan terstruktur. Jadi inovasi ini memberikan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam perencanaan pembelajaran berbasis teknologi. Dapat dapat membantu guru perencanaan pelaksanaan pembelajaran secara efisiensi. Yang kedua ada fleksibilitas. Meskipun sistematis, model ini juga fleksibilitas dan dapat disesuaikan dengan berbagai situasi pembelajaran. Guru dapat mengadaptasikan langkah-langkahnya sesuai dengan kebutuhan dan berbagai konteks pembelajarannya. Dan selanjutnya itu ada berbasis analisis peserta didik. Langkah pertama yang melibatkan pada analisis peserta didik memastikan bahwa peserta pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Selanjutnya menekankan penggunaan teknologi. Jadi evaluasi ini mendapatkan penekanan pada penggunaan teknologi sebagai alat pembelajaran. Jadi ini memungkinkan guru untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kelima ada partisipasi peserta didik. Model ini mendorong partisipasi aktif peserta didik. Ini langkah-langkahnya itu seperti pemberian metode pembelajaran dan penggunaan media dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi peserta didik. Selanjutnya keterbatasan memerlukan keterbatasan. Yang pertama ada memerlukan waktu dan sumber daya. Jadi implementasi budaya sore itu waktu dan sumber dayanya yang cukup. Misalnya proses analisis peserta didik, pemilihan metode dan media, serta evaluasi memerlukan upaya dan waktu yang signifikan. Yang kedua, pentingnya pelatihan guru. Guru perlu memahami dan dilatih dalam penerapan model ini. Jika guru tidak terlatih atau tidak akrab dengan model sore, penerapan mungkin kurang efektif. Yang ketiga, tidak selalu cocok untuk setiap konteks. Tidak selalu cocok untuk setiap konteks itu maksudnya meskipun model ini fleksibel, tidak selalu cocok untuk setiap konteks pembelajaran. Beberapa situasi atau pembelajaran mungkin lebih cocok dengan model lain atau pendekatan pembelajaran yang berbeda. Yang keempat ada pentingnya akses teknologi. Ketergantungan pada teknologi membuat model ini lebih efektif jika peserta didik atau guru memiliki akses yang memadai ke perangkat dan koneksi internet. Jadi tidak semua lingkungan pembelajaran menggunakan akses ini. Yang terakhir ada mungkin terlalu kompleks. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena beberapa guru mungkin merasa bahwa model ini terlalu kompleks dan membutuhkan pengetahuan keterampilan yang tinggi. Ini bisa menjadi tantangan terutama di lingkungan di mana tingkat keterampilan teknologi berbeda di antara guru dan peserta didik. Jadi ini sangat penting untuk diingatkan bahwa sementara model asuh itu memiliki keterbatasan dan keberhasilan implementasinya tergantung pada pemahaman dan penerapannya dengan tepat oleh guru. Baik itu saja, sekian dan terima kasih.